Salam satu roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di rumah-rumah yang saat ini sedang di dalam doa, saya merasa bahwa pagi hari ini Tuhan membuat sesuatu yang indah buat kita. Sementara saya ada di ruang gereja ini, saya berharap bahwa jemaat di rumah-rumah dapat merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kita tahu, sebenarnya Tuhan telah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, secara otomatis kita menjadi keluarga yang baru, menjadi keluarga yang ditempatkan di mana Bapa itu ada di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, kita akan senantiasa memahami bahwa Bapa itu adalah Bapa yang punya hubungan dekat dengan anak-anaknya. Tentunya kalau kita menjadi keluarga Allah atau keluarga yang baru di dalam kerajaan Allah, kita akan senantiasa merasakan kenyamanan, kita merasakan perlindungan, kita merasakan pertolongan yang begitu luar biasa. Tetapi kita harus tahu siapa keluarga baru kita. Siapa yang sebenarnya menjadi keluarga baru kita, siapa yang menjadi Bapa kita, dan apa yang dia punya. Sebab pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan warisan-warisan. Apa yang penting kita tahu tentang Bapa itu? Apa yang penting kita mengerti tentang Bapa? Apa yang penting disebut, kita ini disebut sebagai anak-anaknya. Mungkin sebagian kecil kita begitu peduli dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saya akan mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan untuk mendasari apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti kita akan lanjutkan di ayat-ayat yang selanjutnya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Dan aku telah mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Jadi Paulus menulis ayat-ayat ini dengan harapan agar jemaat Efesus mengenal Tuhan. Sebenarnya yang perlu kita sadari adalah bahwa ada perbedaan antara mengetahui banyak tentang Tuhan dan mengenal Tuhan.
mengetahui banyak tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, itu tidak peduli harganya berapa yang harus kita bayar, kita pasti rela untuk membayarnya. Kita pasti mau untuk membayar itu. Kita rela untuk menukar semua yang kita miliki dengan pengenalan akan Tuhan. Namun pengenalan akan Tuhan kita akan terjadi apabila tidak dibatasi oleh ruang-ruang yang menghambat kita untuk mengenal Tuhan itu. Artinya bahwa pengenalan akan Tuhan tidak akan terjadi apabila tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena mengenal akan Tuhan bisa kita dapat hanya dengan membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ada 3 hal penting yang saya perlu sampaikan buat kita pada saat ini. Yang pertama, kita memiliki pengharapan dalam panggilan Tuhan. Ya, kita harus memiliki pengharapan dalam panggilan Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 tadi dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada 2 penggunaan kata harapan yang berbeda pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada perjanjian lama kita menggunakan kata pengharapan untuk sesuatu yang kita inginkan, tetapi belum pasti itu terjadi. Tetapi pada perjanjian baru, harapan adalah sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita yakin bahwa pasti akan terjadi. Artinya bahwa kita selalu diberikan pertolongan oleh Roh Kudus melalui hikmat yang Roh Kudus turunkan dalam kehidupan kita. Yang Roh Kudus anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sebenarnya dimaksudkan bahwa kita harus memiliki pengharapan dalam panggilan Tuhan itu. Yang kedua, bagian selanjutnya dikatakan bahwa kita juga harus memiliki kekayaan dalam kemuliaan Tuhan. Kekayaan di dalam kemuliaan Tuhan. Bagian B dari ayat yang ke-18 dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan, kita dianggap karena kita sebagai keluarga Allah, keluarga baru dalam kerajaan Allah, maka kita dianggap orang-orang kudus. Jika kita lebih menaruh perhatian apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka apapun yang orang lain katakan tidak dapat mengubah pribadi kita. Yang dapat mengubah pribadi kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah cara berpikir kita. Roh Kudus akan mengubah cara-cara kita berkata-kata. Roh Kudus akan mengubah cara kita mendengar apabila kita selalu memberi perhatian kepadanya. Seringkali kita melihat kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi syukur kepada Allah sebab ada Roh Kudus
Kita bersyukur kepada Tuhan sebab ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan kita menginginkan kita lebih daripada apapun. Tuhan menginginkan supaya kita lebih dapat menguasai seluruh yang ada di muka bumi ini. Itu adalah kerinduan dan keinginan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan posisi kita menjadi anak-anaknya yang nantinya kita akan mendapatkan warisan kerajaan itu. Yang ketiga, kita harus memiliki kehebatan kuasa Allah. Kehebatan kuasa Tuhan. Artinya hiper mega dinamit kita harus miliki. Artinya kita memiliki sesuatu yang besar, kuasa yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 itu dikatakan begini. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi saya katakan, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa and what is the exceeding greatness of his power to us, what will believe according to the working of the mighty power. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa aslinya dikatakan ini adalah hiper mega dinamit. Hiper mega dinamit akan bekerja di dalam diri kita. Kuasa Tuhan yang besar akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dan tidak terbendung sehingga kuasanya menjadi sangat hebat. Kuasanya menjadi sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jika di dalam hidup kita ada hipermega dinamit, saudara, kita akan mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita akan mendapatkan wujud daripada kuasa kebangkitan itu sendiri. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuasanya. Ada wujud kenyataan yang Tuhan kerjakan. Jika ada kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita, saudara, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jika ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, tidak akan lagi ada dosa yang menguasai kita. Sebab kuasa itu akan mengusir segala dosa di dalam diri kita. Jika Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, pikiran kita akan selalu memikirkan perkara-perkara yang benar. Perkataan kita akan selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Telinga kita akan mendengarkan hal-hal yang benar dari Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam diri kita. Dan jika kuasa Tuhan, hiperdinamit itu ada di dalam diri kita. Ini ada sesuatu yang luar biasa bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah-rumah. Jika saudara merenungkan kebenaran ini, kalau saudara nanti bisa baca di dalam Efesus pasal yang pertama ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, saudara akan menemukan betapa luar biasanya Allah itu menaruhkan hikmat kepada orang pilihannya. Pewahyuan-pewahyuan yang datang daripada Roh Kudus mengalir dalam diri kita. Puji Tuhan. Saya ingin menekankan perkara ini buat kita, bahwa setiap kita, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menjadi keluarganya Tuhan,
harus memiliki satu pengharapan yang benar tentang Dia. Harus memiliki kekayaan, kemuliaan Allah ada dalam dirinya. Dan harus memiliki kehebatan kuasa Tuhan di dalam dirinya. Sebab akan ada hal-hal yang lain yang akan dipatahkan di situ. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita benar-benar merenungkan tentang hal-hal ini. Kita harus memiliki kehidupan yang benar di dalam Kristus. Ya, di dalam orang-orang percaya itu ada kuasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang diberikan Tuhan kepada orang-orang benar itu. Dan ini ada kontrol, yaitu dari Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Paulus menginginkan hal ini terjadi kepada jemaat yang ada di Efesus. Agar supaya jemaat di Efesus mengerti akan panggilan pengharapan kehidupannya itu hanya kepada Yesus. Dan bagi hari ini juga saya sampaikan kepada kita. Supaya jemaat yang ada di rumah-rumah semua benar-benar memiliki pengharapan akan panggilan Tuhan dalam diri. Memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus. Dan mereka juga mengalami, kita semua akan mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Diberikan kekayaan kemuliaan Allah dalam diri kita. Dan kita juga harus punya power, ada kekuatan, ada kuasa dalam diri kita. Mari, saya rasa kebenaran firman ini akan mampu menembus relung hati kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Yang memiliki pengharapan yang benar akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua membuka hati hanya kepada Yesus. Sebab Yesuslah Tuhan kita, Allah yang hidup itu, yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup. Dan Dia akan selalu ada, selalu akan menolong saudara dan saya. Jadi miliki kehidupan yang benar. Miliki kehidupan yang benar. Jadi kalau kuasa itu sudah ada di dalam diri kita, musuh-musuh, lawan-lawan kita apa saja akan dihancurkan. Ada kekuatan yang supranatural. Ada hiper mega dinamit dalam diri kita. Kehebatan Tuhan itu tidak bisa dibendung dengan apapun. Jadi kalau hari ini mungkin kita sedang bergumul tentang hidup kita, percayai bahwa ada pengharapan yang akan Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan akan nyatakan itu di tengah-tengah hidup. Percayai bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara. Sebab semasa kita masih hidup di muka bumi ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan berikan kesempatan ini buat kita. Mungkin kita dibatasi dengan ruang dan jarak. Tapi percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan bekerja bersama-sama. Dinyatakan secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk kita
mengangkat tangan, membuka hati, dan kita berdoa kepada Tuhan. Minta agar supaya Tuhan mengubah hidup ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya mengajak kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang saya sembah dan semua umat percaya menyembahnya. Maka Allah itulah yang menyatakan dan menaruhkan pengharapan yang benar akan Dia. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Kiranya seluruh umat-umat-Mu boleh dijamah oleh Tuhan pada saat ini. Dan mereka boleh merasakan ada kekuatan Allah, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Sehingga mereka mampu melakukan tanggung jawab kehidupan mereka untuk senantiasa dipersembahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu yang sedang dalam pergumulan demi pergumulan, kiranya Tuhan tolong mereka. Umat-Mu yang sedang dalam doa-doa, Tuhan Engkau hadir dan menjawab mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hari-hari ini, waktu-waktu ini, lawatan-Mu boleh terjadi atas keluarga-keluarga, atas pribadi-pribadi, atas semua orang yang percaya. Dan mereka mendapatkan setiap apa yang mereka sedang pikirkan dan gumulkan. Dan Tuhan yang menggenapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu, ialah itu yang mendasari hidup kami. Untuk kami selalu berpengharapan akan Engkau. Terima kasih untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sudah menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu, umat-umat-Mu dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu oleh Allah. Terima kasih Bapa, mau menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.